لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Di dalam hidup ini ada dua perkara yang hendaknya kita paham betul atas perkara itu. Perkara ini sederhana tapi banyak kita kurang memperhatikan. Yaitu pertama, dalam hidup ini ada maksud hidup. Yang kedua ada keperluan hidup. Sering kita lalai tidak memperhatikan sehingga terbalik-balik. Maksud jadi keperluan, keperluan jadi maksud. Para ulama menyimpulkan bahwa maksud hidup adalah bagaimana mewujudkan agama yang sempurna pada diri kita dan berusaha mewujudkan agama yang sempurna di seluruh umat manusia di dunia. Ini maksud hidup. Sebagai hamba Allah, kita berkewajiban menghidupkan agama yang sempurna pada diri kita. Dalilnya atau ayatnya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami ciptakan jin dan manusia mereka untuk ibadah kepadaku, menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Tetapi kita ini bukan hanya sebagai hamba Allah, tapi juga kita adalah sebagai umat Rasulullah SAW. Sebagai hamba Allah tadi berkewajiban menghidupkan agama sempurna pada diri kita. Tapi sebagai umat Rasulullah SAW, kita berkewajiban membuat usaha bagaimana agama yang sempurna wujud pada seluruh umat manusia di dunia ini. Dalilnya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu adalah sebaik-baik umat yang ditugaskan ke tengah-tengah manusia untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka daripada keburukan. Hadirin, umat-umat yang terdahulu cukup menghidupkan agama sempurna pada dirinya. Tapi ini umat akhir zaman tidak cukup. Dia harus berusaha menghidupkan agama sempurna pada dirinya dan juga membuat usaha menghidupkan agama pada seluruh umat manusia di dunia. Hadirin, mari kita renungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya Tuhannya umat Islam, tapi Rabbun Nas, Tuhannya seluruh umat manusia. Allah tuh bukan hanya Tuhan umat Islam, tapi Tuhannya orang Amerika, orang Eropa, orang Cina, orang Australia, seluruh dunia. Rabbun Nas. Begitu juga agama Islam ini bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh umat manusia di dunia. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah itu hanya agama Islam. Jadi agama Islam menjadi harus agama bagi seluruh manusia di dunia. Begitu juga Rasulullah SAW bukan hanya Nabi umat Islam, tapi Nabi untuk seluruh dunia, seluruh manusia di dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Kami tidak utus engkau ya Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Jadi Rasulullah SAW harus jadi Nabi bagi orang Amerika, bagi orang Rusia, bagi orang Eropa, bagi seluruh dunia. Demikian juga Al-Quran bukan hanya kitab suci bagi umat Islam, tapi harus menjadi kitab suci bagi seluruh umat manusia. Allah berfirman, Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk kitab suci bagi seluruh umat manusia. Sekarang mari kita pikir, siapa yang akan memberitahu manusia di dunia ini bahwa Tuhannya haruslah Allah, Nabinya harus Rasulullah, agamanya harus Islam, kitab suci harus Al-Quran. Siapa? Nabi tidak akan ada lagi setelah Rasulullah wafat sampai hari kiamat. Yang menyampaikan ini siapa? Ini adalah tugas kita sekalian selaku umat Nabi Muhammad SAW. Kata ulama, Allah memberikan penghormatan kepada ulama, kepada umat ini, memberikan kemuliaan. Umat ini umat, bukan nabi, bukan rasul, tapi dimuliakan oleh Allah, diperintahkan melanjutkan usaha kenabian. Kalau nabi-nabi tadi, termasuk Rasulullah SAW, bukan hanya menghidupkan agama pada dirinya,
tapi membuat usaha menghidupkan agama pada seluruh umat manusia. Maka kita juga demikian. Bukan hanya diri sendiri kita ibadah, tapi harus berpikir dan membuat usaha bagaimana orang lain seluruh ibadah kepada Allah. Hadirin, kita harus akui secara jujur, umat Islam di hari ini lupa atas perkara ini. Disangkanya beragama Islam itu cukup dengan ibadah saja. Tidak, hadirin. Tidak cukup dengan diri kita ibadah, tapi harus mengajak orang lain juga untuk ibadah. Contohnya Rasulullah SAW bukan hanya sibuk diri beliau beribadah, tapi mengajak orang lain untuk ibadah. Agama yang sempurna yang dibawa oleh Nabi adalah terdiri daripada ibadah dan dakwah. Maka kita juga harus ibadah dan dakwah. Ini jarang dikaji. Tadi sebagai hamba Allah berkewajiban menghidupkan agama yang sempurna. Sebagai umat Rasulullah berkewajiban berusaha menghidupkan agama pada seluruh umat manusia di dunia. Ini maksud hidup, hadirin. Subhanallah walhamdulillah.